بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a waj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin amin. Kita masuk ke pembahasan sahabat Zubair bin Awam, ya, keluarga beliau, di mana beliau ini menikah dengan 7 istri. Di kitab ini disebut 7 istri beliau, tidak satu waktu, ya, sekali lagi. Tapi kita bisa lihat juga sebetulnya lebih. Tumadir itu pernah dinikahi oleh Sayyidina Az-Zubair bin Awam ini, pasca diceraikan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tapi di sini tidak dicatat karena sebentar. Dari istri-istri beliau melahirkan, istri beliau ya yang melahirkan 11 anak laki-laki dan 10 anak perempuan. Jadi ada 21 anak. Istri-istri beliau yang paling terkenal ini, istri perjuangan beliau adalah Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ini punya anak-anak yang cukup terkenal, yakni Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini yang pernah diangkat oleh sebagian kaum muslimin sebagai khalifah juga. Kemudian ada Munzir, ada Urwah bin Zubair. Ini terkenal dengan perawi hadis, ya, banyak meriwayatkan hadis dari bibi beliau, yakni Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ada Asim, ada Muhajir, ada Khadijah, ada Ummu Hasan, ada Aisyah. Ini dari istri beliau. Kemudian ada Ummu Khalid. Ya. Ini punya anak namanya Khalid, Amr, Habibah, Saudah, dan Hindun. Kemudian ada istri beliau namanya Robab binti Anif Al-Kalbiyah. Ya, punya 3 anak di sini. Kemudian Zainab binti Bishr. Ya, punya anak 3 juga. Kemudian Ummu Kulsum. Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'id. Punya anak Zainab. Dan ini nanti ada ceritanya yang agak unik, ya, beliau berhasil mengelabui suami beliau untuk menceraikan beliau. Jadi bisa begitu. Ini Ummu Halal, ya, kemudian ada Atikah binti Zaid. Ini yang kita bahas kemarin. Bagaimana Zubair bin Awam itu menikahi mantan istrinya Sayyidina Umar bin Khattab, yakni Atikah binti Zaid ini. Saudaranya Sa'id bin Zaid yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi tidak sempat punya anak dari beliau ini. Saudaraku sekalian rahimakumullah, beberapa momentum dari keluarga beliau. Ini yang pertama ditulis oleh musannif, yakni Abdullah bin Zubair, ya, ini putra beliau yang lahir pertama kali di Madinah dari kalangan kaum muhajirin. Dan ini kelahiran yang disambut dengan gembira sekali oleh kaum muslimin. Beliau ini, Asma binti Abu Bakar, sedang dalam hamil tua, kemudian berangkat ke Madinah. Di Madinah itu orang-orang Yahudi melakukan provokasi juga. Kata mereka, kami telah menyihir Muhammad dan sahabat-sahabatnya sehingga mereka tidak akan mempunyai anak di tanah kami. Jadi model kayak persatuan dukun gitulah juga. Pokoknya orang-orang muhajirin ke sini kami sihir nggak akan punya anak. Makanya ketika lahir Abdullah bin Zubair itu gembira untuk membantah sekaligus klaim atau dakwaan orang-orang Yahudi ini.
Dan kemudian ini ditahnik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Zubair ini, yakni diambil kurma, dikunyahkan oleh Rasulullah sehingga bercampur dengan liurnya baginda Rasulullah, baru diberikan kepada putra dari Zubair bin Awam, yakni Sayyidina Abdullah bin Zubair. Ini sunnah juga ketika kita punya anak begitu ditahnik sambil didoakan. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah. Nah itu doanya. Ya, salah satu doa yang Rasul ketika anak kecil didoakan seperti itu. Ku perlindungkan engkau dengan kalimat Allah yang maha sempurna dari setiap godaan setan maupun tatapan mata, penyakit ain itu. Jadi ini disunahkan. Dan pelajaran kedua, kakek beliau turut gembira atas kelahiran bayi dalam keluarga ini. Ya, sehingga di dalam riwayat itu Abu Bakar sendiri yang kemudian mengumandangkan azan pada kedua telinganya. Ini ya walaupun ada ikhtilaf, tetapi ini tidak apa-apa, bagus diamalkan untuk mengazani anak yang baru lahir.